Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Permatasari Sitorus, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melakukan kunjungan ke Museum Sejarah Al-Quran yang bertempat di Jalan William Iskandar, nomor 9 Medan Estate, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mari sama-sama kita lihat bagian dalam Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara beserta dengan koleksi-koleksi yang terdapat di dalamnya. Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara. Museum ini bertempat di Jalan William Iskandar, nomor 9 Medan Estate, Deli Serdang, Sumatera Utara. Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi pada tanggal 22 September tahun 2019 untuk wadah penyimpanan, pemeliharaan, dan pameran mushaf Al-Quran serta warisan, sejarah, dan kebudayaan Islam yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Museum Sejarah Al-Quran ini juga menjadi tempat riset akademis dan aktivitas seni dan budaya Islam yang melibatkan masyarakat luas untuk mendukung agenda Sumatera Utara yang bermartabat secara keilmuan, kesenian, kebudayaan, dan tentunya keberagaman. Terdapat koleksi manuskrip Al-Quran kuno tulisan tangan dengan hiasan ornamen yang indah berusia 200 hingga 300 tahun dari berbagai tempat di Sumatera Utara yang disimpan dalam pajangan kaca. Tujuan didirikannya museum ini adalah untuk menambah pengetahuan bahwa Sumatera Utara memiliki sejarah peradaban Islam di masa lalu. Pada mulanya, dikeluarkan peta daerah yang memiliki mushaf Al-Quran kuno dan daerah yang tidak memiliki adalah Sumatera Utara. Jadi, Ketua Yayasan Sumatera Utara yang merupakan pecinta sejarah merasa bahwa Sumatera Utara juga memiliki sejarah peradaban Islam. Sehingga beliau terpacu untuk mulai mengumpulkan mushaf-mushaf Al-Quran di Sumatera Utara. Seluruh koleksi mushaf Al-Quran di museum ini ditemukan di Sumatera Utara dan memiliki motif-motif unik yang mewakili setiap daerah dengan ikon tersendiri, seperti motif Melayu Aceh, motif Pantai Timur, motif Jawa, motif Simalungun, dan motif bunga matahari. Terdapat juga kolopan berisi catatan penulis mushaf yang menjelaskan waktu kisah mengharukan penulis yang menghabiskan waktu siang dan malamnya tanpa tidur serta memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan mushaf Al-Quran. Di dalam museum ini juga dipajang lebih dari 20 buku fikih. Terdapat juga koleksi lain seperti getah kemenyan, mesin tik, jenis kertas yang dipakai pada masa Islam kuno, batu nisan abad 18 dan 19, pohon gaharu, kapur barus, koin-koin dinasti Abbasiyah. Kemudian terdapat juga pameran-pameran Terdapat juga kitab tafsir Tarjuman Al-Mustafid. Kitab tafsir ini merupakan kitab tafsir berbahasa Melayu pertama di Nusantara yang ditulis oleh Syekh Abdul Raub As-Singkili. Setidaknya selama 3 abad, kitab ini menjadi rujukan utama tafsir dalam bahasa Melayu sebelum ditulisnya tafsir oleh para ulama abad 20.
terdapat juga Mushaf Makkah. Kemudian terdapat tafsir Jalali. Mushaf ini adalah mushaf Al-Quran dan tafsir yang berjudul Tafsir Al-Jalali yang ditulis dalam bahasa Arab. Judul tafsirnya disebut di bagian akhir mushaf dengan kalimat Tamat Tafsir Al-Jalali. Penulisnya adalah Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaqqiq Jalaluddin Ibn Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahalli Asy-Syafi'i. Melihat pada masa pengarang dan membaca isinya, bisa disimpulkan bahwa mushaf ini sekarang dikenal dengan nama Tafsir Jalalin yang banyak dipelajari di pesantren-pesantren di Indonesia. Kemudian terdapat lembaran surah An-Nur. Lembaran ini hanya ditemukan satu lembar dengan ukuran kertas 33 cm x 21,5 cm yang memuat surah An-Nur ayat 54 sampai dengan surah Al-Furqan ayat 1 menggunakan khod naski yang terdiri dari 19 baris setiap halamannya dan khos al-ayat menggunakan jenis kertas Eropa yang relatif baik. Terdapat pohon gaharu di dalam museum ini. Pohon gaharu atau orang Batak lebih mengenalnya dengan sebutan pohon alim. Pohon ini memiliki keunggulan baik dari segi ekonomis hingga kesehatan. Kulit bagian dalam pohon alim digunakan untuk media tulis oleh peramal Batak untuk naskah buku lipat yang dikenal sebagai fustaha, memuat catatan tentang sihir dan ramalan. Ini adalah mushaf dengan iluminasi Melayu Pantai Timur. Mushaf Al-Quran kuno Sumatera Utara ini ditulis dengan ketekunan, ketelitian, dan keterampilan artistik yang menawan. Diperkirakan berusia lebih dari 200 tahun. Mushaf Al-Quran tulisan tangan ini memiliki ornamen iluminasi yang menurut Anabel Tegalov menampilkan gaya khas Melayu Pantai Timur yang tersebar sampai daerah Terengganu. Satu hal yang menarik, kotak ornamen iluminasi sebelah kiri belum selesai ditulis bunga-bunganya. Tidak selesainya ornamen tersebut kemungkinan dikarenakan habisnya tinta atau penulisnya meninggal dunia. Keunikan mushaf ini adalah gaya tulisan khod naskhi mendekati gaya muhaqqaq yang setiap huruf sin, shod, dot, ro, mim di akhir kalimat ditarik panjang ekornya untuk menambah kesan keindahannya. Ornamen iluminasi bermotif floral dengan rangkaian sulur atau bunga yang saling terkait dibentuk menjadi barisan bukit atau pegunungan yang memanjang yang di puncaknya dihiasi dengan ujung rebung atau ujung pakis dengan komposisi warna yang menarik mata dan memikat jiwa. Kemudian di dalam museum juga terdapat desain awal penulisan mushaf Al-Quran Sumatera Utara yang dilaunching oleh Gubernur Sumatera Utara Bapak Edi Rahmayadi dengan melengkapi rangkaian surah Al-Fatihah pada basmalah dengan menggoreskan 1 titik dan 3 huruf alif. Ini adalah pajangan model botol parfum yang terdapat di dalam Museum Al-Quran Sumatera Utara. Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara ini juga dilengkapi dengan barcode, sehingga apabila kita ingin mengetahui sejarah benda atau pajangan Museum Sejarah Al-Quran ini, kita hanya perlu men-scan barcode yang sudah ditempel di pajangan kaca. Tiket masuk museum ini adalah 10.000 per orang per kepala, dan apabila rombongan maka dikenakan 7.000 per kepala untuk masuk ke dalam museum ini. Sekian kunjungan Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.